Dari sisi teknologi tentu saja kita belum menguasai ya, akan panjang untuk dapat menguasai teknologi tersebut. Sehingga yang paling mudah adalah menggandeng investor yang juga kalau bisa memiliki teknologi seperti misalnya Air Products. Dan selain Air Products di Amerika dan di China saya kira cukup banyak ya perusahaan-perusahaan yang sudah well established tadi disampaikan oleh Pak Singgih ya, yang memiliki banyak teknologi, apalagi Tiongkok ini yang negara yang paling advance untuk coal downstreaming termasuk gasifikasi. Jadi mengundang potensial investor dari Tiongkok ini salah satu saya kira terobosan yang perlu dipertimbangkan oleh pemerintah dan juga investor. Apalagi kita dengan Tiongkok dan Indonesia sama-sama negara produsen batu bara besar di dunia ya. Indonesia negara kedua terbesar produksi batu bara setelah Tiongkok, dan kita punya kepentingan yang sama ya, dua-duanya negara yang juga dituntut untuk mengurangi produksi pemanfaatan batu bara. Jadi kita punya satu kesamaan ya dengan Tiongkok. Oleh karena itu menarik investor Tiongkok ini perlu dipertimbangkan. Namun kembali lagi ya, tadi disampaikan juga oleh Pak Singgi, kita harus melihat evaluasi dulu nih apa saja yang diperlukan untuk mencari keekonomian. Idealnya memang ya seperti di mineral ya Pak Singgi juga ya, stand alone ya, bisa jadi stand alone smelter ya kalau di mineral, ini juga bisa menjadi stand alone. Jadi pengusaha investor, pemilik teknologi, mereka bisa membangun sendiri proyeknya yang tentu dalam hal ini bisa dilakukan kerjasama dengan para penambang yang bisa mensuplai. Mirip-mirip di mineral. Nah, oleh karena itu memang perlu dibuat satu skema yang menarik sehingga investor ini akan banyak. Saya kira sepanjang suatu proyek itu IRR-nya menarik ya, ini tentu tidak menutup kemungkinan investor akan banyak. Dan mungkin juga bisa dikaji adanya juga zona-zona khusus ya, zona ekonomi khusus untuk proyek-proyek gasifikasi di beberapa daerah. Saya kira waktu PTBA juga sudah mulai dijajaki ya, ada satu area khusus. Nah, ini juga penting karena bagaimanapun seperti yang sampaikan Pak Singgi, untuk suksesnya proyek gasifikasi ini tentu saja harus dilihat dari hilirnya ya. Bagaimana kita create demand untuk produk-produk gasifikasi yang jadinya produk chemical. Mirip ilustrasinya di smelter mineral ya, itu pasti di mineral harus dikembangkan dulu sisi demand-nya ya, forward bookingnya bagaimana produk-produk yang dihasilkan dari mineral smelter ini bisa diserap dalam negeri. Hampir sama di gasifikasi. Ini dulu demand-nya di-create termasuk skema harga jualnya dan lain-lain. Pak Hendra, belajar dari Amerika Serikat yang ternyata tidak jadi menjadi partner begitu dalam pengembangan proyek DMI, skema yang menarik seperti apa sih Pak yang harus diberikan ataupun digelar oleh pemerintah terhadap China begitu Pak untuk betul-betul bisa memastikan kalau mereka itu akan berinvestasi dari segi teknologi khususnya? Saya kira akan secara umum tidak akan ada one size fits for all. Jadi saya kira untuk berprojek-projek gasifikasi pun nanti di setiap site atau di setiap project, misalnya kalau dalam hal ini Air Product sebelumnya bekerja sama dengan PTBA, kemudian KPC. Nah, nanti ke depannya per project itu tentu punya site spesifik masing-masing ya, tergantung batu kalori, cadangan batu bara, stripping ratio dan lain-lain, ini sangat spesifik. Kemudian juga wilayah sekitarnya, demand creation-nya. Memang ini nggak mudah sih, kita menggunakan basis kerjasama dengan PTBA dan Air Products, ini bisa jadi evaluasi tentunya bagaimana pemerintah dapat memberikan satu skema atau kebijakan yang menarik. Kita apresiasi pemerintah sudah all out ya, memberikan kebijakan royalti insentif yang 0%, perpanjangan usia tambang. Tapi mungkin ada hal yang masih dirasa kurang. Tadi disampaikan Pak Singgi, bagaimana pengaturan harga off-taker-nya. Nah, off-taker ini juga penting ya. Mereka juga harus melihat bagaimana sisi keekonomian untuk bisa memasarkan produk-produk pengganti LPG ini. Jadi ini tentu tidak mudah, tapi kita masih punya peluang ya. Apalagi pemerintah telah memberi support, saya kira para investor di luar ini sangat menantikan ya, menantikan untuk timing yang tepat untuk masuk.
dan saya kira ini menjadi pelajaran berharga buat kita semua. Oke, Pak Singgi, timing yang tepat untuk masuk kapan nih kira-kira? Karena kan sebetulnya pemerintah juga sudah menggelontorkan berbagai kebijakan maupun menggelar regulasi yang cukup mumpuni bagi para investor. Tapi hingga saat ini juga ternyata masih belum ada kepastian terkait dengan investor, khususnya terkait dengan teknologi ini. Seperti apa, Pak Singgi? Kalau dari saya melihatnya semakin cepat semakin baik, karena satu, pemerintah dihadapkan pada devisa, ya kehilangan devisa hampir katakan 80 triliun untuk impor LPG. Sehingga pertanyaannya kembali kedua, kita mau mencari calon investor lain. Tadi dikatakan Pak Indra, kebetulan Air Product and Chemical ini kan membawa dua, satu membawa teknologi, dua membawa uang. Yang ini apakah kita melakukan reevaluasi? Dia mundur karena apa? Karena dari sisi kita, atau memang sebetulnya juga ada hal yang tidak mudah, seperti katakan Pak Indra, Air Product untuk mendapatkan pendanaan, karena ini terkait dengan batu bara. Namun kalau ini memang mau dilakukan, saya kembali lagi bahwa harus diperhitungkan benar. Satu, memang kalau kita kembali masalah yang ada terhadap DME ini lebih kepada memang irisannya lebih besar kepada keekonomian. Sehingga keekonomian itu tentunya satu, kita bicara bagaimana feedstock cost-nya itu batubara PTBA, dan PTBA selama ini telah mempersiapkan dengan baik area cadangannya telah dipersiapkan. Bagaimana production cost, bagaimana capital cost, transportation cost, marketing, distribution cost, ini semuanya harus diintegrasi menjadi pertimbangan yang disampaikan kepada baik kalau mau mengevaluasi terhadap Air Product maupun kepada investor baru. Namun intinya menurut saya ini karena sudah menjadi komitmen Presiden, tentunya menjadi the point of no return ya. Kita tidak bisa mundur lagi, tinggal bagaimana kita memperjelas keekonomiannya dan kita mengevaluasi keseluruhan baik kepada hal parameter yang kita sampaikan investor, itu hal yang penting. Yang kedua juga tentunya tadi dipercepat agar devisa yang hilang akibat impor LPG ini menjadi bisa hilang, karena kita tahu bahwa kita telah impor dan target penggantian 7,2 juta ton itu bisa tercover, Mbak Sasa.